wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Meskipun negara kita lagi terkena wabah pandemi corona ini, kita harus tetap semangat untuk selalu belajar. Oleh karena itu, saya minta maaf dalam mengikuti kuliah dengan model daring seperti ini. Bagaimana kita menghitung massa atom dan lain sebagainya dalam skala lab. Secara mikro, atom dan molekul bisa kita hitung secara makro, yaitu dalam bentuk gram. Seperti massa atom di sini merupakan massa dari atom dalam satuan massa atom SMA, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah AMU atau Atomic Molecular Unit. Setelah perjanjian internasional, satu atom untuk karbon di sini salah satu contohnya, yaitu beratnya adalah 12 SMA. Dengan contoh lain seperti hidrogen, yaitu sebesar 1,008 SMA, di mana untuk oksigen yaitu 16 SMA. Bahwa kita bawa A adalah massa atom dan Z adalah nomor atom. Massa atom di sini adalah jumlah dari neutron plus proton, dan nomor atom di sini adalah jumlah dari proton. Pada setiap unsur mempunyai inti atom yang merupakan jumlah dari proton plus neutron dan elektron yang mengelilinginya. Setiap unsur dibedakan berdasarkan jumlah protonnya. Jadi setiap unsur dibedakan oleh jumlah protonnya saja. Iya, di sini. Untuk atom netral, seperti saya bilang pada bab sebelumnya, atom netral adalah jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron, tetapi beda dengan suatu isotop, di mana untuk isotop jumlah proton itu adalah sama, tetapi yang berbeda adalah jumlah neutronnya. Nah, seperti contohnya di sini adalah Li atau litium. Litium mempunyai isotop yaitu 7Li. Nah, litium dalam alam itu ditemukan dalam bentuk 6Li sebesar 7,42% dengan massa atomnya yaitu sebesar 6,015. Sedangkan untuk isotopnya 7Li yaitu mempunyai persentase yang lebih besar, yaitu 92,58% dengan massa atom 7,016 SMA. Jadi, kalau dihitung massa atom rata-rata dari litium yaitu berapa? Nah, jadi bagaimana mencari massa atom rata-rata dari litium tadi? Caranya dengan rumus seperti ini. AR atom sama dengan jumlah massa isotop dikali persen kelimpahannya. Jadi kalau untuk Li tadi, karena dalam alam sebesar 7,42% dalam bentuk 6,015 SMA, jadi dikalikan dulu, dan dalam bentuk yang besarnya atau jumlah di alam sebesar 92,58% dalam isotop 7Li yaitu sebesar massa atomnya yaitu 7,016. Oleh karena itu tinggal ditambahkan saja, hasilnya adalah 6,941 SMA. Oleh karena itu dapat dilihat di sistem periodik massa atom rata-ratanya sebesar 6,941. Dapat dilihat di bawah, di mana litium, di bawahnya hidrogen, di golongan 1. Itulah massa atom rata-rata yang kalian cari tadi, kalian hitung tadi. Nah, bagaimana dengan boron? Semua ini contoh yang lain. Sebelum kita memasuki konsep mol, sebaiknya kita menghargai ilmuwan yang telah menemukan
konsep mol tersebut, yaitu Loschmidt, suatu ilmuwan Austria pada tahun 1865, di mana dia melakukan percobaan pada unsur radium yang memancarkan partikel alfa, di mana partikel alfa ini sebanding dengan partikel helium, di mana unsur tersebut memancarkan sebesar 1,507 10⁻23 atom per gram helium. Kalau kita konversi dalam bentuk 4 gram helium, didapatkanlah sebesar bilangan 6,02 10⁻23, yang nantinya ini merupakan suatu ketetapan atau bilangan Avogadro yang nantinya akan kita gunakan dalam konsep mol. Nah, jadi kalau kita lihat dalam slide berikut ini, kalian bisa lihat kalau sepatu saja tidak bisa kita menghitung atau membeli satu sepatu. Jadi apa? Satu pasang atau pair. Nah, satu pasang itu ada berapa? Ada 2. Nah, begitu pula untuk kita semuanya membeli telur. Nah, telur dalam satu dos atau dosen atau lusin kalau dalam bahasa Indonesianya, ya isinya pasti 12. Itulah sebenarnya pengungkapan dalam bentuk mol. Menurut perhitungan dalam 1 gram besi contohnya, terkandung 1,075 kali 10⁻22 atom besi. Contoh yang lain, 1 ml air terkandung 3,345 10⁻22 molekul air. Susah kan kalau kita mau menghitung dalam perpangkatan 10 pangkat seperti tersebut, atau dalam bentuk bilangan Avogadro, di mana 1 mol sama dengan Na kali Na dengan dilambangkan dengan Na, yaitu sebesar 6,022 10⁻23. Itu akan susah memahaminya atau susah dalam perhitungannya. Oleh karena itu, ditetapkanlah suatu konsep mol, di mana mol adalah suatu zat yang mengandung entitas dasar atau molekul atau partikel lain sebanyak jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram karbon 12. Ini khusus untuk karbon 12. Jadi kalau semuanya ditanya berapa 1 mol besi, ya jawabannya adalah 6,022 10⁻23 atom besi. Begitu pula untuk 1 mol air, ya tetap sama 6,022 kali 10⁻23. Nah, karena perpangkat itulah kita akan susah. Oleh karena itu perhitungannya melakukan konsep mol. Nah, kalau menghitung massa molar bagaimana? Yaitu massa dari 1 mol dalam bentuk gram atau per kilogramnya, gram per kilogramnya. 1 mol atom C atau karbon 12C sama dengan 6,022 10⁻23 atom, sama dengan 12 gram. 1 atom 12C sama dengan 12 SMA, satuan massa atom. Jadi 1 mol atom 12C sama dengan 12 gram 12C. 1 mol atom litium bagaimana, Bu? Ya sama kayak tadi, 6,941 gram Li. Jadi kalau massa molar di sini, setiap unsur itu yaitu massa atom atau satuan massa atomnya itu sama dengan massa molarnya dalam bentuk gram. Jadi di sini SMA sama dengan gramnya. Jadi kalau bisa dilihat di sini, 1 mol atom besi seumpama, di mana Fe di situ paku, itu contohnya. Ya sama begitu. Berapa satu massa molarnya dari atom besi, yaitu tinggal kalian hitung berapa massa molarnya, massa atomnya sama dengan dalam bentuk massa molarnya dalam bentuk gram. Begitu pula untuk karbon, di situ grafit yang C, karbon yang hitam itu berarti berapa, Bu? Jadi 1 mol atom 12C sama dengan ya 12 gram atom karbon. Selanjutnya bagaimana kita kalau mencari massa maupun mencari mol maupun mencari jumlah partikel? Mudah saja sebenarnya, pakai 3 rumus ini. Ya bisa kalian bentuk segitiga juga bisa ini sebenarnya, tapi saya permudah, saya sesuaikan dengan slide yang ada pada PowerPoint.
saya permudah seperti ini. Massa dalam satuannya gram bisa kalian ubah menjadi mol dengan cara dibagi dengan M besar. M besar di sini adalah massa molar dalam gram per mol. Massa molar dalam bentuk gram per mol itu apa? Ya ini AR dan MR, di mana AR adalah massa atom relatifnya dalam SMA, atau nanti kalian konversi dalam bentuk gram per mol, atau massa molekul relatif. Yang terpenting adalah dalam satuan gram per mol. Nah, bagaimana Bu nanti saya mencari massa dalam bentuk mol? Di mana yang kita ketahui adalah mol, ya tinggal dikalikan saja. Mol dikalikan dengan AR atau MR-nya. Nah, sekarang bagaimana Bu kalau mencari jumlah partikel? Yang diketahui adalah molnya. Tinggal dikalikan saja. Mol dikalikan dengan bilangan Avogadro, Na. Nah, bagaimana kita kalau mencari mol suatu atom yang kita ketahui adalah jumlah partikel dan bilangan Avogadro? Ya tinggal aja dibagi N. N di sini adalah jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro-nya. Nah, sekarang sesuai pertanyaan di situ, apakah Anda sudah mengerti massa molar? Masih bingung? Mari kita lihat contohnya. Berapa jumlah atom pada 0,551 gram potasium atau kalium? Nah, bagaimana Bu caranya mencari? Nah, sebenarnya ini sudah kalian pelajari semua di SMA, ya kan? Dimana 1 mol kalium di sini adalah 39,10 gram. Gimana dapatnya itu Bu? Lihat massa molarnya. 1 mol K sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Ini adalah jumlah partikelnya. Kalau kalian bingung dengan cara seperti yang ditampilkan di slide, mari kita coba telaah satu persatu dengan metode yang biasa kalian lakukan di SMA. Oke? Nah, caranya bagaimana? Yang kita ketahui adalah apa tadi? Yang kita ketahui adalah massa dari kalium atau potasium, di mana sebesar 0,551 gram. Nah, bagaimana kita mencari dari jumlah mol dari kalium, mencari jumlah atom dari kalium, yaitu kita cari dulu jumlah molnya. Bagaimana caranya? N dari kalium sama dengan adalah massa dari kalium itu dibagi dengan massa molar dari kalium. Kalian bisa lihat AR-nya di sistem periodik berapa, tinggal kalian konversikan dalam bentuk rumus. Jadi NK sama dengan 0,551 gram dibagi 39,10 gram per mol. Ini yang kalian dapat di sistem periodik, toh. Nah, tinggal dibagi, di mana ini ada gram tinggal dicoret. Akhirnya molnya naik ke atas, itulah hasil molnya, yaitu sebesar 0,014 mol. Ini adalah jumlah mol dari potasium. Nah, bagaimana caranya kita mau mencari jumlah atomnya? Jadi tadi kan kita mengetahui massa dari potasiumnya. Nah, caranya bagaimana kita cari molnya? Ya kan? Cari molnya kita sudah ketahui. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui jumlah atom atau berapa atom yang dapat dari sini? Ya tinggal kita kalikan dikalikan N kali Na. N di sini adalah jumlah mol yang sudah kita ketahui. Na di sini adalah bilangan Avogadro. Nanti akan ditemukan jumlah atomnya. Nah, oleh karena itu untuk yang di sini kita akan tahu jumlah atom dari K, yaitu tinggal kalian kalikan saja jumlah molnya dikalikan dengan bilangan Avogadro. Hasilnya adalah, di mana bilangan Avogadro? Ingat, bilangan Avogadro mempunyai rumusan atau suatu satuan atom per mol. Oleh karena itu kalau saya kalikan dengan mol, tinggal kalian coret molnya dengan mol, dan hasilnya adalah sebesar 8,4910 pangkat 23 atom. Jadi ingat sekali lagi, dia bilangan Avogadro dalam satuan atom per mol, supaya kalian nanti dapat konversikan itu dalam satuan atom untuk mengetahui jumlah atomnya atau N besar.
Nah, sekarang kita masuk di massa molekul atau berat molekul. Adalah jumlah dari massa-massa atom dalam satuan massa atom dalam suatu molekul. Di sini dikasih contoh yaitu suatu gas SO2. SO2 yang dilambangkan O-nya dengan merah dan S sulfurnya dengan hijau. Dapat kita lihat satu S, karena S-nya cuma satu, jadi massa molarnya itu 32,07 untuk sulfur. Kalian bisa lihat itu di tabel periodik. Dan O sendiri adalah 16. Karena O-nya ada 2, berarti tinggal dikalikan saja. 2 kali 16. Dari jumlah itu semua, itulah massa molekul SO2, yaitu sebesar 64,07. Jadi bagi tiap molekul, ingat ini bukan unsur, bagi tiap molekul, massa molekul atau satuan massa molekulnya sama dengan massa molar dalam bentuk gram. Jadi kalau satu molekul SO2 yaitu sebesar 64,07 SMA, 1 mol SO2 sama dengan 64,07 gram SO2. Oke, kita setelah Anda mengerti massa molar, sekarang kita mencoba apakah Anda sudah mengerti massa molekul. Nah, untuk lebih mengertinya kita lihat contoh, yaitu berapa jumlah atom hidrogen dalam 72,5 gram C3H8O. Kalau kalian bingung, mari kita coba untuk mengetahui dulu 1 mol C3H8 itu mempunyai berapa massa molekulnya dulu, berapa massanya dulu. Nah, 1 mol C3H8, cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya yaitu dengan C sendiri, karbon sendiri mempunyai massa atom yaitu sebesar 12. Jadi tinggal kalian kalikan saja, dikalikan 3. H sendiri juga mempunyai 1. Tapi dia jumlahnya 8, tinggal dikalikan 8. Ditambah lagi dari O. O cuma 1 ya, tapi dia mempunyai massa atom sebesar 16. Oleh karena itu, kalau kalian jumlahkan dalam bentuk penjumlahan, hasilnya adalah 60 gram C3H8O. 1 mol C3H8O molekul sama dengan 8 mol atom H. Ingat itu. Mengapa kok 8? Ya, karena hanya ada 8, jadi 8 mol atom H. Jadi 1 mol H sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 atom hidrogen. Nah, bagaimana mencari jumlah atom hidrogennya dalam 72,5 gram C3H8? Kalau kalian bingung dengan perkalian tersebut, mari kita rinci satu persatu. Berapa jumlah atom H dalam 72,5 gram C3H8? Caranya kita mencari dulu jumlah mol dari C3H8O, yaitu dengan bagaimana? Seperti rumus yang tadi, di mana massa dibagi dari massa relatif dari molekul C3H8O. Masanya C3H8O adalah 72,5 gram, ya toh, seperti kita ketahui tadi. Nah, untuk massa molekulnya berapa, Bu? Ya, yang kalian tambah tadi, yang kalian jumlahkan yaitu sebesar 60 gram per mol. Nah, oleh karena itu, tinggal kalian coret saja. Hasilnya adalah sebesar 1,208 mol. Molnya siapa? Molnya C3H8O. Nah, yang dicari apakah mol C3H8O? Bukan. Yang dicari adalah jumlah atom hidrogennya. Nah, bagaimana kita mencari jumlah atom hidrogen? Kita cari dulu jumlah mol dari hidrogen itu. Jumlah mol dari hidrogen yaitu 8 mol hidrogen. Kok 8? Karena 8 dari H-nya itu tadi. 8 mol H dibagi 1 mol C3H8O dikali 1,208, ini merupakan molnya dari C3H8. Nah, setelah tahu, tinggal dicoret saja mol C3H8-nya, hasilnya adalah 9,664 mol hidrogen. Nah, kita sekarang menuju ke persen komposisi. Adalah persentase massa dari tiap-tiap unsur yang terkandung dalam senyawa. Bagaimana mencarinya?
yaitu N di sini adalah jumlah unsur dalam satu mol senyawa, dikali massa molar unsur dibagi massa molar senyawa kali 100%. Sebagai contoh di situ adalah C2H6O atau etanol. Ini kalau kalian bisa lihat nih, hipercim ini adalah etanol, di mana merah itu adalah O, C hitam itu adalah karbon, dan yang abu-abu itu adalah hidrogen. Bagaimana kita menghitung persen karbon? Yaitu dengan dikalikan saja, di situ C-nya ada 2 atau tinggal dikalikan dari massa molar karbon yaitu 12,01 dibagi massa molar senyawanya yaitu massa molar keseluruhan yaitu 46,07 gram kali 100% yaitu sebesar 52,14%. Sama juga untuk persen komposisi dari hidrogen maupun oksigen. Jadi kalau dikalkulasikan semuanya, persen karbon, persen hidrogen, dan persen oksigen, yaitu pastilah semuanya 100%. Oke.